Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Fitriani Rizkiah, NIM 2103096050. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat topik dan kalimat penjelas, serta pengertian dan jenis paragraf. Kalimat topik adalah gagasan atau pendapat yang dapat dikemukakan secara lisan dan tertulis. Kalimat topik sering juga disebut kalimat utama, kalimat pokok, kalimat sentral, dan juga kalimat tesis. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Kalimat penjelas sendiri bersifat khusus. Kalimat topik atau kalimat utama. Kalimat topik atau kalimat utama biasanya ditempatkan secara jelas sebagai kalimat awal suatu paragraf. Kalimat utama ini kemudian dikembangkan dengan jumlah kalimat penjelas sehingga ide atau gagasan yang terkandung dalam kalimat utama itu menjadi semakin jelas. Ciri-ciri kalimat topik adalah: yang pertama, mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci atau diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi. Selanjutnya, ciri kalimat penjelas. Yang pertama, dari segi arti, sehingga sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, arti kalimat kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam paragraf. Yang ketiga, pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung dan frasa transisi. Yang keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data lain yang mendukung kalimat topik. Kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat bawahan itu menjelaskan kalimat topik dengan 4 cara. Yang pertama, dengan ulangan, yaitu mengulang balik pikiran utama. Pengulangannya biasanya menggunakan kata-kata lain yang bersamaan maknanya atau sinonimnya. Yang kedua, dengan pembedaan, yaitu dengan menunjukkan maksud yang dikandung oleh pikiran utama dan menyatakan apa yang tidak terkandung oleh pikiran utama. Yang ketiga, dengan contoh, yaitu dengan memberikan contoh-contoh mengenai apa yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang keempat, dengan pembenaran, yaitu dengan menambahkan alasan-alasan untuk mendukung ide pokok. Biasanya kalimat pembenaran itu diawali atau disisipi kata karena, sebab. Selanjutnya, paragraf yang efektif memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, adanya kesatuan makna atau koherensi. Yang kedua, adanya kesatuan bentuk atau kohesi dan hanya memiliki satu pikiran utama. Sebuah paragraf dikatakan mengandung kesatuan makna jika seluruh kalimat dalam paragraf itu hanya membicarakan satu ide pokok, satu topik, atau satu masalah saja. Jika dalam sebuah paragraf terdapat kalimat yang menyimpang dari masalah yang sedang dibicarakan, berarti dalam paragraf itu terdapat lebih dari satu ide atau masalah. Kesatuan bentuk paragraf atau koherensi terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus, lancar, dan logis. Koherensi itu dapat dibentuk dengan cara repetisi, penggunaan kata ganti, penggunaan kata sambung, atau frasa penghubung antar kalimat. Paragraf yang baik harus hanya memiliki satu pikiran utama atau gagasan pokok. Jika dalam suatu paragraf terdapat 2 atau lebih pikiran utama, paragraf tersebut tidak efektif. Paragraf tersebut harus dipecah agar tetap memiliki hanya satu pikiran utama. Satu pikiran utama itu didukung oleh pikiran-pikiran penjelas. Pikiran-pikiran penjelas ini lazimnya terwujud dalam bentuk kalimat-kalimat penjelas yang tentu harus selalu mengacu pada pikiran utama. Jenis paragraf itu bermacam-macam, dan untuk menyebut jenisnya diperlukan dasar penyebutannya.
Secara umum ada 3 dasar penjenisan paragraf. Yang pertama posisi kalimat topiknya, yang kedua isinya, dan yang terakhir fungsinya dalam karangan. Selanjutnya, berdasarkan posisi atau letak topiknya paragraf dibedakan atas. A. Paragraf deduktif, B. Paragraf induktif, C. Paragraf deduktif induktif, D. Paragraf ineratif, E. Paragraf deskriptif atau naratif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak pada awal paragraf. Istilah deduktif berarti bersifat deduksi. Kata deduksi yang berasal dari bahasa Latin, deducere, deduksi, deduktum, berarti menuntut ke bawah, menurunkan. Deduktio berarti penuntutan, pengantaran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian diturunkan atau dikembangkan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Pernyataan yang bersifat khusus itu bisa berupa penjelasan rincian, contoh-contoh, atau bukti-buktinya. Karena paragraf itu dikembangkan dari pernyataan umum dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan khusus. Dapatlah dikatakan bahwa penalaran paragraf deduktif itu berjalan dari umum ke khusus. Sebaliknya, jika kalimat topik terletak pada akhir paragraf, paragraf tersebut disebut paragraf induktif. Istilah induktif berarti bersifat induksi. Kata induksi yang berasal dari bahasa Latin, deducere, duxi, dectum, berarti membawa ke, mengantarkan. Inducere, induksi, induktum berarti membawa ke, memasukkan ke dalam. Lebih lanjut, istilah induksi dijelaskan sebagai metode pemikiran yang bertolak dari hal khusus untuk menentukan hukum atau simpulan. Karena pernyataan khusus dapat berupa contoh-contoh dan pernyataan umum itu berupa hukum atau simpulan. Maka dapat dikatakan bahwa paragraf induktif itu dikembangkan dari contoh ke hukum atau simpulan. Lebih lanjut, istilah induksi dijelaskan sebagai metode pemikiran yang bertolak dari hal khusus untuk menentukan hukum atau simpulan. Karena pernyataan khusus dapat berupa contoh-contoh dan pernyataan umum itu berupa hukum atau simpulan. Maka dapat dikatakan bahwa paragraf induktif itu dikembangkan dari contoh ke hukum atau simpulan. Ada kalanya seorang penulis tidak cukup menegaskan pokok persoalannya pada kalimat awal paragraf. Setelah menjelaskan isi kalimat topik atau memberikan rincian, contoh-contoh, atau bukti-buktinya, penulisan merumuskan simpulannya dengan sebuah kalimat pada akhir paragrafnya. Simpulan itu dapat berupa kalimat awal paragraf tersebut dan dapat pula dengan sedikit divariasikan, tetapi makna atau maksudnya sama. Paragraf semacam inilah yang disebut paragraf campuran, sebab menggunakan cara deduktif juga induktif. Selain paragraf di atas, terdapat pula jenis paragraf ineratif, yaitu paragraf yang memiliki kalimat topik di tengah paragraf. Adapun yang dimaksud dengan paragraf deskriptif atau narasi atau penuh kalimat topik adalah paragraf yang tidak secara jelas menampilkan kalimat topiknya. Karena tidak secara jelas menampilkan kalimat topiknya, karena tidak jelas kalimat topiknya. Ada orang yang menyebutnya sebagai paragraf tanpa kalimat topik. Walaupun kalimat topiknya tidak jelas, paragraf tersebut tetap memiliki topik atau pemikiran utama yang berupa intisari paragraf. Paragraf semacam ini banyak kita jumpai dalam karangan berjenis naratif atau deskriptif. Oleh karena itu, paragraf semacam ini disebut juga paragraf naratif atau deskriptif. 2. Berdasarkan isinya, paragraf terbagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf naratif. Yang kedua, paragraf deskriptif. Yang ketiga, paragraf ekspositoris. Yang keempat, paragraf argumentatif. Yang kelima, paragraf persuasif. Secara harfiah, paragraf naratif adalah paragraf yang bersifat atau berhubungan dengan karangan jenis narasi.
Narasi adalah jenis karangan yang isinya mengisahkan kehidupan seseorang. Oleh karena itu, paragraf naratif adalah paragraf yang isinya mengisahkan kehidupan seseorang. Dan ini ada bahasa Latin sebagai berikut. Narare, menceritakan, bercerita, naratio, penceritaan, dan narativus, bersifat penceritaan. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya dalam karangan paragraf dibedakan atas A. Paragraf pembuka, B. Paragraf penghubung atau pengembang, C. Paragraf penutup. Paragraf pembuka adalah paragraf dalam karangan tertentu yang berfungsi membuka atau mengawali pembahasan dalam karangan tersebut. Sepanjang apapun karangan yang dibuat, paragraf pembukanya hanya satu saja. Begitupun paragraf penutup, sepanjang apapun karangan yang dibuat, paragraf yang berfungsi penutup atau mengakhiri pembahasan dalam karangan tersebut hanya satu saja. Adapun semua paragraf yang terdapat di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup, yang jumlahnya tidak tertentu, disebut paragraf penghubung atau paragraf pengembang, karena fungsinya mengembangkan gagasan dalam pembahasan persoalan dalam karangan itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.